Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Kepada Ibu Dr. Hajah Husnul Khotimah MAG dan rekan-rekan mahasiswa Pasca Sarjana PKMI YIN Purwokerto yang berbahagia, perkenankanlah saya mempresentasikan makalah yang saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Studi Islam dengan judul Pendidikan Teologis Normatif. Pendahuluan. Secara historis, kegiatan praktik penyelenggaraan pendidikan telah dimulai dari zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan risalah kenabiannya untuk mendidik masyarakat Arab dengan nilai-nilai ajaran Al-Quran yang pada awal pembinaannya syarat dengan pendidikan tauhid. Sehingga awal dari pendidikan Islam sejatinya sudah mulai sejak Al-Quran diturunkan dan konsep pendidikan Islam mulai berkembang dan teraplikasi pada masa sahabat, tabi'in, dan masa sesudahnya sampai sekarang. Agama diyakini berasal dari wahyu yang diturunkan untuk umat manusia karena agama dipahami sebagai sumber gambaran-gambaran yang sebenarnya tentang dunia ini. Namun akhir-akhir ini, kehadiran agama semakin dituntut untuk ikut terlibat secara aktif di dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi umat manusia. Agama selalu dikritik dikarenakan tidak dapat mengakomodir segala bentuk kebutuhan manusia. Agama juga dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan, sehingga tumbuh berbagai macam konflik, pertentangan yang terus menimbulkan banyak korban. Apa yang menjadi kritik terhadap agama? Tepatnya pemikiran-pemikiran keagamaannya selalu menitik beratkan pada struktur-struktur logis argumen tekstual atau normatif. Hal ini berarti mengabaikan segala sesuatu yang membuat agama dihayati secara semestinya. Struktur logis tidak pernah berhubungan dengan tema-tema yang menyangkut tradisi, kehidupan sosial, dan kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat. Ketergantungan yang sangat kuat terhadap nas merupakan ciri yang sangat fundamental dalam budaya Islam. Pembahasan yang pertama, pendekatan normatif teologis. Sebuah alternatif pendekatan normatif ini dapat dikatakan juga sebagai pendekatan legal formal. Rosihan Anwar dan kawan-kawan 2007. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nas. Secara harfiah, pendekatan normatif teologis dalam memahami agama Islam dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Pendekatan teologi dalam memahami agama cenderung bersikap tertutup, tidak ada dialog, parsial, saling menyalahkan, saling mengkafirkan, yang pada akhirnya terjadi pengkotak-kotakan umat. Tidak ada kerjasama
dan tidak terlihat adanya kepedulian sosial. Teologi terdiri dari dua kata, yaitu theos yang berarti Tuhan dan logos yang berarti ilmu. Hanafi 1998 halaman 11. Jadi teologi adalah ilmu tentang Tuhan atau ketuhanan. Secara terminologi, teologi adalah ilmu yang membahas tentang Tuhan dan segala sesuatu yang terkait dengannya. Yakub 1991 halaman 10. Sedangkan pendekatan teologi adalah cara pandang atau analisis terhadap masalah ketuhanan dengan menggunakan norma-norma agama atau simbol-simbol keagamaan yang ada. Teologi atau agama mengandung dua kelompok ajaran, yaitu ajaran dasar yang diwahyukan Tuhan melalui rasul-rasulnya kepada masyarakat manusia. Penjelasan-penjelasan para pemuka atau pakar agama yang membentuk ajaran agama. Teologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memenuhi kriteria saintifik, yaitu penggunaan akal dengan segala kemampuan analisisnya, generalisasinya, serta hukum-hukum penarikan kesimpulan induksi dan deduksi terhadap data-data pengalaman. Mahmud 84. Sebagai salah satu ilmu pengetahuan agama, teologi juga menggunakan metode transenden yang terjadi dalam 4 tahap: mengalami, memahami, menilai, dan memutuskan. Pengalaman merupakan data keagamaan, pemahaman berarti menghayati makna-makna, penilaian akan mencari dan mengukuhkan kebenaran, keputusan adalah pengakuan terhadap nilai-nilai agama yang diterima sebagai suatu fenomena yang perlu diperhatikan oleh setiap pemeluknya. Hill 1987 halaman 1015. Yang kedua, Islam sebagai doktrin. Islam sebagai doktrin adalah Islam yang berisi tentang ajaran-ajaran yang mampu membawa manusia pada keselamatan, kesejahteraan, dan kemakmuran dunia dan akhirat, lahir dan batin selama berpegang teguh pada pokok-pokok ajaran Islam. Suparman Syukur 2015 halaman 38. Wahyu didefinisikan yakni kumpulan perintah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan kepercayaan, iman dan ibadah, dan berhubungan kemasyarakatan, muamalah, yang diwajibkan oleh Islam untuk diaplikasikan guna mencapai kemaslahatan umat atau masyarakat. Yang ketiga, Islam sebagai way of life. Islam sebagai way of life sangat detail dan komprehensif. Syariah Islam mengatur kehidupan manusia dari buayan sampai ke liang lahat, dengan menjabarkan bagaimana seharusnya dan sebenarnya manusia hidup. Syariah Islam tidak hanya mengatur masalah ritual, masalah tata negara, interaksi sosial, budaya, ekonomi, bahkan etika keseharian juga dijelaskan. Aplikasi pendekatan normatif teologis. Pendekatan normatif yakni ada dua domain penting, yaitu wilayah teks asli Islam, the original text of Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad yang otentik. Khairuddin Nasution 2007. Pendekatan ini dapat diaplikasikan pada wilayah ini dengan berbekal bantuan bahasa sebagai instrumen untuk memahami makna dan ajaran yang terkandung di dalamnya. Pemikiran Islam merupakan ragam menafsirkan terhadap teks asli Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kelebihan dan kekurangan pendekatan teologis normatif. Kelebihannya adalah yang pertama, loyalitas beragama, atau religious loyalty. Yang kedua, fanatisme beragama atau religious fanatics. Kekurangannya adalah 1. Bersikap eksklusif dalam beragama atau religious exclusivism. Yang kedua, bersifat dogmatis. Yang ketiga,
Terjebak klaim kebenaran dalam beragama, truth claim. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk keberagamaannya, kerjasama antara kedua jenis pendekatan agama, yakni pendekatan agama yang bersifat teologis normatif dan pendekatan agama yang bersifat historis empiris, sangatlah diperlukan. Jika dalam rangka peringatan 100 tahun Parlemen Agama-Agama Sedunia, masyarakat agama di Indonesia berbulat tekad untuk mengintensifkan studi agama lewat pendekatan keilmuan yang bersifat multi dan interdisipliner, maka hal demikian memang sudah matang waktunya dan sudah lama pula dinanti-nanti oleh banyak pihak. Hasil-hasil kajian keilmuan tersebut, sedikit atau banyak, akan dapat berkontribusi untuk menopang dan memupuk harmonisasi dan kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia. Kesimpulan, pendekatan teologis berarti pendekatan kewahyuan atau pendekatan keyakinan peneliti itu sendiri. Pendekatan seperti ini biasanya dilakukan dalam penelitian suatu agama untuk kepentingan agama yang diyakini peneliti tersebut untuk menambah pembenaran keyakinan terhadap agama yang dipeluknya itu. Pendekatan normatif erat kaitannya dengan pendekatan teologis. Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan, yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kritik, saran, dan masukan sangat diharapkan. Mohon maaf bila banyak kekeliruan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.